Hari ini kita akan mulai ibadat BKSN yang kedua, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes. Nah, untuk bacaan kitab suci ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan video tentang Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Tetapi Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Dua hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun menangis juga. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu Dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan.
Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Video tersebut yaitu Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus dan keluarganya. Lazarus yang sakit kemudian meninggal dunia. Tuhan Yesus selalu datang ke makam dan membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal itu. Seperti Tuhan Yesus mengasihi keluarga Lazarus, Tuhan Yesus juga mengasihi keluarga kita masing-masing. Nah, kalau Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan mengasihi keluarga adik-adik, maka adik-adik sendiri juga harus mengasihi orang tua, kakak, dan adiknya masing-masing. Nah, ini sedikit cerita tentang Lazarus yang tadi meninggal dunia. Ya, mari kita lanjutkan dengan doa permohonan yang disusul mau sampaikan. Ya Bapak, supaya orang tua selalu sehat, terhindar dari penyakit, supaya dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, supaya bersikap bijaksana dalam keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, saudara-saudara dan diri kita sendiri memohon agar selalu sehat, terhindar dari penyakit, dan supaya dapat belajar dengan sungguh-sungguh, supaya dapat membahagiakan orang tua dan menjaga nama baik mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Ya Bapa, kami bersyukur padamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih padamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadat yang kedua sudah selesai. Syukur pada Allah.